Ada apa? Hai, bagus sekali pelatih ini. Kenapa mobil tiba-tiba mati? Ayo. Aku akan memeriksanya untukmu. Mogok. Sudahlah, aku panggil tim penyelamat. Penyelamat itu mahal. Jauh sekali dari pusat kota. Cuma panggil derek saja butuh biaya ratusan. Sungguh mahal. Jika kamu percaya, aku bisa dorong ke pangkalan dulu. Aku akan memperbaikinya untukmu 2 hari ini. Kamu bisa memperbaiki mobil? Aku pernah belajar mekanik. Biasanya juga suka mempelajarinya. Masalahnya tidak besar. Baiklah, kalau begitu. Aduh. Baiklah. Kamu sudah capek sekali. Jangan khawatir. Aku akan datang pagi-pagi besok. Tidak ada orang yang akan memindahkannya. Hei, tidak ada orang yang mau memindahkan mobil bodoh ini. Tidak ada bus pada jam segini. Bagaimana kamu pulang nanti? Aku naik taksi. Biarkan aku yang memesannya untukmu. Aku bisa memesannya sendiri kok. Sudah terlalu malam, tidak aman kalau kamu sendirian. Biarkan aku yang memesannya. Kamu juga bisa melihat rute perjalanannya. Rumahku jauh sekali. Tarifnya bisa 100 sampai 200 yuan. Begini. Kamu tambah WeChat aku. Transfer ke rekeningku setelah kamu sampai rumah. Ini tergantung sama kebaikanmu. Terima kasih. Tuan. Nanti setelah sampai rumah kirim pesan ke aku ya. Kirim pesan ke aku nanti ya. Berapa tarifnya? Aku bukan tidak mau bayar untukmu. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Dadah, sampai bertemu lain kali. Bu, kita tidak punya pesawat. Kenapa kamu mau belajar menerbangkan pesawat? Asyik. Semuanya begitu besar. Aku harus ikut kelas dan ujian. Betapa tidak bebasnya. Belajar itu untuk kebebasan. Ah, belajar adalah hal paling tidak bebas di dunia. Hei, saat kau belajar cara belajar. Belajar apa yang kau ingin pelajari. Belajar apa yang kau perlu pelajari. Itu baru bebas. Ini permainan lidah? Aku nggak paham, nggak ngerti. Gak apa-apa, baca lebih banyak buku. Pelan-pelan akan paham.
Mama, kamu beda sama ibu teman sekelasku. Beda gimana? Kamu gak pernah teriak padaku. Aku selalu merasa kamu sedang membentukku. Tapi rutinitasnya apa? Aku gak bisa bilang lagi. Hei. Aku kasih tahu caraku. Kamu adalah anak kandungku. Aku gak akan minta hal yang gak akan kamu lakukan. Dan aku akan jadi sesuatu yang aku yakin kamu akan jadi. Sederhana. Bolehkah aku belajar terbang pesawat setelah itu? Tentu saja boleh. Aku harus cari biaya kuliah sendiri dulu. Motormu sudah diperbaiki. Wah, kamu hebat banget. Gimana cara memperbaikinya? Sebenarnya cuma kehabisan bensin. Nggak mungkin. Aku baru aja lihat tangki bensinnya. Dan masih setengah tangki. Indikator bensinnya nggak akurat. Aku ganti pelampung bensinnya untukmu. Seharusnya nggak ada masalah lagi. Terima kasih banyak ya. Aku udah naik motor ini bertahun-tahun. 6 tahun, suku cadang model ini udah nggak diproduksi. Aku nemu online. Menurut peraturan, motor akan dibesituakan dalam 13 tahun. Gak kepikiran ganti yang baru? Berapa biaya perbaikan dan suku cadangnya? Gak mahal kok. Garis. Lalu ajak kamu makan malam. Aku bisa makan apa aja, gak pilih-pilih. Maaf, aku mau angin telepon dulu. Hei. Kenapa enggak? Terus kenapa cuma urusin aku aja? Aku minta maaf. Aku gak jadi makan malam hari ini. Kamu gak apa-apa? Aku balik ke asrama dulu. Hati-hati di jalannya. Kayaknya idle speed-nya agak tinggi nih. 1800 di tanah itu tinggi, ya? Hampir sampai. Masih terasa tinggi. Ada masalah lain gak? Gak terbang. Bukan untuk menggambar. Mereka nelpon aku. Bisa balik gak? Pusat pelatihan bilang, gak bisa cabut peringatan aku. Nilai aku gak memenuhi syarat. Juga gak bisa lanjutin pelatihan dan penilaian selanjutnya. Perusahaan ban juga udah terima hasil penanganan aku. Gak memenuhi syarat aku. Aku gak bayar buat pelatihan nanti. Terus selanjutnya. Kamu mau ngapain? Aku masih mau terbang. Gak bisa ke perusahaan penerbangan sipil. Gak apa-apa, aku belajar biaya sendiri. Habis belajar, daftar lagi. Biaya kuliahnya sampai 600.000. Kamu punya uang sebanyak itu?
Data takeoff dan landing udah hafal semua? Udah hafal jelas. Kecepatan angkat roda depan 80 mil. VX110 VY 130. Siap? Belum. Bawah fuel gauge tank mute. Bisa take off gak? 14.45. Parking brake deaktivata. Terima, tolong balas. Lau Chai udah nge-push dia 3 kali. Tunggu bentar, tunggu bentar. Lambat itu bayar duit sendiri. Tagihan mulai pas baling-baling muter. Pemeriksaan selesai. Lalu, Laporkan ke menara. November Charlie minta instruksi untuk latihan lepas landas dan mendarat ini untuk mengemudi. Transponder berat tekanan normal otomatis 946. Motor responsif 2 kawat dinamis tekanan atmosfer 946. Tawaran 2 November Charlie. ah, tapi, lain kali. Hei, kamu mengemudi pesawat tempur. Sangat ketat. Ada apa denganmu? Nama keluarga saya Lee. Jangan gugup, pegang Phoenix. Letakkan mobil di akselerator. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya kamu apa yang harus kamu lakukan? Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagan. Tidak. Tinggi 300. Kecepatan 160. Daya 4003. Samping ke kiri. Lebih dari 20 tekanan tinggi. Perlambat. Perlambat sedikit. Dorong tenaga mesin throttle. 2800. Yang 2800 turun ke tanah. Untuk membawa kaki pelaku. 5 sisi Charlie benar. Ayo, pelankan. UPS. Ahem. Kamu? Apa yang kamu tertawa? Pengetahuan teoritis kembali ke gulungan. Kenapa bodoh naik pesawat? Kenapa pesawat saya begitu berguncang? Apakah tidak stabil terakhir kali? Cuacanya berbeda. Angin level 4 hari ini. Dan hari ini pesawat ini lebih kecil dari yang kamu alami. Kamu bilang 2800 saat jatuh. Apa artinya 2800? Saya tidak mengatakannya.
Saya tidak ingat 10 menit yang lalu. Saya ingat ketika kamu mengatakan itu jatuh. Jangan reposisi akselerator. Tidak masalah jika throttle hilang. Bisakah pesawat menarik kembali sendiri? Ada apa ini 2800? 2800? Saya sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Kamu bukan kepribadian ganda kan? Yang di langit adalah Wang Yimei nomor 2. Yang di darat ini adalah Wang Yimei nomor 1. Saya berharap saya punya kepribadian ganda. Kalau menerbangkan pesawat, kamu harus lihat arah dulu. Dia harus lihat isi lagi. Masih harus berkomunikasi dengan Naoto. Kamu masih nanya ini itu terus. 2 kepribadian juga tidak cukup. Bisa tidak kalau tidak nanya terus? Kecepatan manuver di wilayah udara. 175. Kamu terbang dengan kecepatan 190. Dan menara kontrol sudah memberi informasi landasan pendaratan. Kenapa tidak menjawab? Bukankah ini sudah terbang kembali semuanya? Masih ditanya lagi. Bisa tidak saya tidak ditanya terus? Saya harus berkomentar sebelum dan sesudah penerbangan. Pertanyaanmu terlalu banyak. Halo. Kamu nomor 1 atau nomor 2? Jangan khawatir, kami berdua sudah siap hari ini. Tidak pernah segugup terakhir kali. Tidak bisa terbang sekarang. Sebentar lagi akan hujan. Kamu, kenapa memukul saya? Hei. Gerakan saya cepat, Wang Zima. Ayo kemari tunggu saya. Maaf. Puding, di mana ayahmu? Ya, seharusnya saya telepon dulu. Liu, saya mengerti apa yang kamu katakan. Tapi kami juga punya kesulitan sendiri. Bukan itu masalahnya. Model kamu sudah tertunda lebih dari 3 tahun. Saya tidak bermaksud mengatakan kamu harus berikan semua uang ini sekaligus. Itu supaya kami bisa bertahan hidup setahun lagi. Bayar secara cicilan kan? Sampai kamu datang hari ini. Saya sudah kembali. Ini, coba kamu rasakan. Aduh. Oh tidak. Ini, pertanyaan ini memang cukup mudah dijawab. Ya, ini, rasanya, urat ini sudah benar-benar tertarik keluar. Terima kasih atas perhatian istri kamu, apakah haus atau tidak? Tentu. Ayo. Minum air hangat dulu. Kamu bilang kalau di langit bakal kena petir nggak cuaca kayak gini? Ada kemungkinan sih. Tapi kita terbang di bawah 1000 meter. Kemungkinannya kecil. Cuaca terburuk apa yang pernah kamu hadapi waktu terbang? Sebelum aku
Belajar terbang di Florida. Ketemu badai petir. Itu karena masa transisi. Cuma bisa bertahan aja. Kamu belajar terbang di luar negeri? Aku kuliah jurusan desain dan manufaktur mesin. Pas lulus, kebetulan ada rekrutmen maskapai. Lihat aturan umum penerbangan sipil, langsung daftar. Wawancara sama tes kesehatan lancar. Perusahaan kirim kita ke sekolah penerbangan di Florida. Lulus ujian, bisa dapat lisensi penerbangan sipil. Gak heran dulu aku lihat foto di Circle Friends kamu. Terus kenapa balik ke sini jadi instruktur? Aku dicabut izin terbangnya. Kita tanya pilot cadangan yang ada di sana. Semua bilang lihat kamu tabrak dia. Dia itu. Stabilitas emosi itu indikator penting buat pilot. Kamu udah tunjukin nggak bisa kontrol emosi di situasi hidup. Sekarang kamu dicabut, serahkan kredensial penerbanganmu. Jangan khawatir. Walaupun aku nggak punya lisensi pilot sipil, tapi aku punya lisensi pilot navigasi sama kualifikasi mengajar. Kursus-kursus ini bisa diajarin di sini. Kamu nggak perlu khawatir soal keamanan. Orang tuamu gimana? Kasih tahu mereka. Aku kasih tahu mereka. Karena aku gagal ujian. Makanya nggak dapat lisensi. Mereka malah senang. Pas pertama kali daftar jadi pilot. Mereka nggak setuju. Kenapa? Mereka anggap profesi ini terlalu berat dan berbahaya. Mereka pengen aku cari kerjaan yang stabil. Beli rumah, nikah, punya anak sesuai rencana. Mereka pikir itu hidup. Kalau kamu sendiri? Gimana pilihan kamu sendiri? Balik dan tunggu kabar. Tahun ini. Setiap hari aku menunggu kabar untuk kembali kuliah. Akhirnya anak perusahaan tadi menelepon aku. Menyuruhku membatalkan penawaran itu. Sejak kecil, nilainya tak pernah keluar dari 3 besar. Aku masuk rekrutmen BAN dengan hasil pertama. Murid-murid yang aku latih. Sekarang aku sudah punya lisensi pilot. Aku jadi pilot penerbangan sipil. Dan aku baru saja dapat momen spontan. Hancurkan dirimu seumur hidup. Umurmu berapa? Masih terlalu dini untuk hidup. Aku 24 tahun. Kamu baru 24 tahun. Maksudmu di usia muda ada kemungkinan tak terbatas? Ya, maksudku. Nanti kamu mungkin hadapi lebih banyak kegagalan. Dan itu lebih dari 1. Kamu pikir aku kurang sengsara? Lalu kamu akan sadar. Sebenarnya kegagalan ini bukan apa-apa. Selain hidup dan mati. Bukan masalah besar. Orang seusiamu. Kamu pikir tidak ada yang masalah besar? Bukan maksudku kamu tua. Aku hanya lebih tua darimu. Dan jauh lebih besar. Tapi aku punya satu kelebihan. Seberapa tebal kulitnya. Aku tak pernah mengaku tak bisa. Kalau sekali gagal, coba beberapa kali lagi. Aku baru 40 tahun kok. Mungkin kita hidup sampai 90 tahun. Berarti aku masih 50 tahun dari kematian. Aku masih anak-anak sekarang. Masih banyak waktu. Lakukan yang ingin kamu lakukan. Ambil saja langkah pertama. Di jalan menuju kesuksesan. Hei,
Hujannya sudah berhenti? Masih terbang? Terbang. Sudah siap? Wang Yimei 2 siap. Menara-menara 2. Check-in November Charlie. November Charlie lumbar beam. November Charlie latihan berkuda, silakan masuk ruangan. Bisa kendara bawah, 2 November Charlie. Bangun, jangan tidur lagi. Kenapa nggak balik ke kamar aja, tidur? Wah, kok pinggang masih sakit ya? Lebih baik duduk, jangan berdiri. Ini udah lari seharian, tapi akunnya belum balik juga. Mulutku hampir botak. Masih mau besok lagi. Jangan balik lagi, aku tinggal di perusahaan mereka. Kantor ketua dan departemen keuangan gantian. Istri. Aku nggak mau makan ini. Aku masih harus diet. Mereka semua lari dikit-dikit jadi kurus. Barbecue. Lagi cari-cari masalah hukum ya? Hari ini boleh makan. Tapi besok, berat badan gak boleh naik. Aduh, nggak bisa ketawa, nggak bisa ketawa. Hahaha. Wah, Beneran makan nih. Kasih kamu ginjal. Bisa nggak sih? Ayo tambah lagi dikit. Cantik, anggur, makanan. Ditambah kursi pijat. Hari ini terlalu nyaman. Oh, aku masih belum bisa berhenti tergoda. Setelah lari seharian, boleh tambah makan. Kalau aku mau ajak Paman Bai makan. Biarkan dia kenalin aku ke beberapa bisnis. Pensiun total. Tapi kontak di industri ini masih cukup luas. Kenapa kamu lihat kamu kayak gitu? Sebelumnya lesu kayak kecelakaan. Harusnya dari dulu aku tahu, kalau dimarahin kamu bisa nyela. Aku pasti udah marahin. Aku nyatakan dulu. Kadang dimarahin sekali bisa bikin orang lain rusak. Makan lebih banyak. Nggak ada yang nolongin kamu kalau jatuh lagi. Jahat banget kamu. Apa jahat? Sambil bikin aku diet. Sambil bikin aku makan ginjal besar.
Wang San Kang di sana. Aku langsung minta Han Ying hubungin dia. Aku juga nggak mau nikah sama cowok ini. Aku nggak punya. Udah tahu dari kecil. Ketahuilah ya senangnya. Kita harus bertemu. Sudah waktunya bicara soal bisnis. Bicara soal bisnis. Apakah kamu tidak cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Kenapa kamu tidak cemburu? Aku bicara dengan orang lain dan mengurus bisnis di luar setiap hari. Kamu tidak khawatir. Aku tidak cantik cukup. Atau bentuk tubuhku tidak bagus. Kamu cantik. Tubuhmu juga bagus. Jadi kamu saja tidak suka aku. Kamu tidak peduli dengan aku. Aku suka. Aku peduli. Kenapa kamu tidak cemburu? Bukankah aku boleh cemburu? Apakah kamu benar-benar cemburu dari hati? Omong kosong. Aku memang ingin mengatakannya. Jangan bertemu orang itu lagi. Katakan lagi sedikit lebih keras. Jangan pernah bertemu orang itu lagi. Bu. Apa yang kamu lakukan? Nak, kenapa kamu bangun? Wen, kemari. Kemari. Ada apa? Kamu tahu tidak? Kenapa kamu tidak panggil aku? Bukankah kamu baru saja tertidur? Lagi pula, Makan bakar-bakar di malam hari buruk untuk kesehatan. Lalu kamu masih makan juga. bukan ini yang kami inginkan. Aku juga ingin makan kok. Hah? Ada cabai di sini buatmu. Sayang, aku bisa makan pedas. Oke, kalau begitu jangan yang pedas. Nanti nangis sebentar. Oke? Makan saja sendiri. Raja bantu dia. Kemari, aku antar kamu minum air. Ayah, rumahmu sangat besar. Nenek selalu berpikir bahwa barang-barangku menempati ruang. Aku akan duduk di sini. Aku akan membuat yang besar. Bagus. Xiao Shu, lihat ke sana. Di bawah ada taman. Itu sangat bagus. Ayo, kamu kemari. Ayah akan menunjukkan kamarmu. Ayo. Xiao Chong. Lihat apakah kamu menyukainya atau tidak. Wah, banyak mainan. Kamu membelikan ini untukku? Bibi Xiaoyu yang membelikannya untukku? Aku yang membelikannya untukmu. Lihat itu, masih ada lagi. Kamu coba lihat sendiri. Apalagi yang kamu inginkan? Bibi Xiaoyu. Besok dia akan datang. Biarkan dia mengajakmu belanja. Apakah Bibi Xiaoyu tinggal bersama kita? Tentu tidak. Dia datang ke sini untuk urusan bisnis. Menginap di hotel. Bibi Xiaoyu sudah menyukaimu sejak lama. Kenapa tidak jadikan dia pacarmu saja? Dia adalah karyawan di perusahaan ayah. Terus kenapa? Xiao Shu. Ayah, dengar aku. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan. Terutama di depan ibu, kamu mengertikan. Aku mengerti. Ayah, bolehkah aku mengajak teman sekelas saya bermain ke sini? Tentu boleh. Ini adalah rumahmu. Xiao Chu, kamu mau minum apa? Terserah. Belajar di sekolah capek tidak? Ya, agak capek. Bagaimana kalau Ayah bantu kamu pindah ke sekolah internasional. Bagus kan? Kenapa tekanannya masih besar padahal tahun baru mulai? Aku masih tidak mau pindah. Kenapa? Kamu tahu tidak? Banyak orang yang ingin bersekolah di sekolah internasional. Sekolahku sekarang sangat bagus. Semua temanku ada di sana. Aku tidak mau berpisah dengan mereka. Kamu mau kan? Kamu pindah ke lingkungan baru. Kamu juga akan bertemu anak-anak baru. Sekolah internasional jauh lebih santai. Kamu juga punya lebih banyak waktu untuk menemani kakek dan nenek. Ini bagus banget. Banyak tekanan saat belajar, tapi nggak masalah. Setelah belajar jadi bebas. Mau belajar di mana? Mau belajar apa? Kayak ibu. Kayak ibumu. Aha, ibumu. Seni sebentar. Belajar psikologi sedikit. Nggak bakal maju. Kayak ibumu. Ibuku belajar terbangkan pesawat. Keren tuh. Ibumu belajar terbangkan pesawat? Tunggu dulu. Oke, coba lihat. Nah, ini dia. Lihat betapa gantengnya ibumu. Ini pelatih ibumu? Pelatih, kan? Luar biasa bagus. Nilai sempurna. Terima kasih pelatih. Ibu,
Kamu luar biasa. Ibumu suka terbangkan pesawat. Dia selalu ngajar? Betul. Pelatih bilang ibuku murid paling pintar yang pernah dia ajar. Oh, pelatih apa? Kayaknya aku traktir makan deh. Mau makan apa? Aku. Wah, kamu gak gimana? Iya, susah jadi kurus. Aku dengerin kamu. Kamu benar. Sekarang kasih kualifikasi seumur hidup. Masih terlalu cepat. Jadi aku mau coba lagi ambil SIM penerbangan, belajar biaya sendiri. Biaya sekolah berapa? 600.000? Banyak banget. Aku udah nabung sedikit. Selain pelatih, aku juga dapat uang dari desain modul simulasi itu. Biasanya juga terima kerjaan terjemahan teknik. 600.000 cuma butuh beberapa bulan buat ditabung. Kapan berangkat? Aku belum hubungi sekolah penerbangan sana. Kenapa mereka punya catatan belajarku? Saya diterbangkan ke sini. Saya tidak tahu apakah saya akan diterima. Jika mereka tidak menerima kamu, tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Tapi jika mereka menerima kamu, bukankah segalanya akan berubah sesuai yang kamu inginkan? Pikirkan apa kerugiannya. Mobil saya sudah diservis. Ambil mobil kembali hari ini. Tidak perlu. Aku sudah telepon. Tahan ini untukku. Wei Gui. Hai. Kenapa kamu datang kemari? Gadis itu khawatir. Suruh aku datang menjemputmu. Kenapa hari ini selesai terlambat sekali? Heh. Pelatih, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Lelah tidak? Tidak lelah. Lapar tidak? Mau makan sesuatu dulu baru pulang? Tidak lapar. Kami baru saja makan. Kamu makan bareng pelatih? Kalian berdua, ini kelas. Atau ini kencan? Pantas saja kamu tinggal sampai selambat ini. Apakah dia menyukaimu? Hei, anak ini seberapa tua sih? Aku bilang, apa kalian berdua di usia ini terlalu cepat untuk itu ya? Itu cukup lucu sih. Dia terlihat sangat tampan. Sangat gigih, juga sangat serius. Ini mirip denganmu. Tapi dia tidak memberitahuku. Jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau kamu tertarik, tanya saja sendiri padanya. Lalu jika
Maksudku, jika dia benar-benar memberitahumu, jalani saja hubungan dengannya. Menghargai seseorang harus jatuh cinta padanya? Tidak, Aku tidak bilang bahwa aku tidak mau membicarakan hubungan ini. Bisa jadi pacaran, bisa juga tidak. Belum pasti dengan siapa atau kapan akan mulai berpacaran. Apa kamu sebut ini lagi? peristiwa acak. Ya. Cinta adalah sebuah peristiwa acak. Ketika aku bertemu seseorang yang benar-benar membuatku ingin jatuh cinta. Berapa usianya? Apa pekerjaannya? Tinggi, pendek, gemuk, atau kurusnya orang itu, semuanya tidak masalah. Tentu saja. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Ya, Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. aku tidak peduli. Itu ada hubungannya dengan Xiao Chu. Bukankah ini juga demi putri kita? Lau Fang, sudah berapa tahun aku mengenalmu? Aku tahu apa yang akan kamu katakan bahkan sebelum kamu membuka mulut. Tersembunyi. Ah, baiklah, aku tidak akan pergi ke pameran amal antara Dragonfly dan Chongqing Manman. Kamu pergi saja bersama Susu. Dia sudah memberitahuku. Lalu untuk acara akhir Venice Art Festival di Hong Kong. Kau saja yang awasi itu. Kamu bisa menandatangani kontrak dan mengatur waktunya sendiri. Kamu tidak perlu menanyakanku apapun. Ingin meletakkan anak itu. Bagaimanapun, aku akan menemani pacarku ke Amerika Selatan untuk riset selama 3 bulan. Itu bisa juga disebut bulan madu. Lihat. Cincinku sudah kukembalikan padanya. Untuk pernikahan, untuk saat ini aku jelas tidak akan menikah. Seberapa jauh hubungan kami bisa berjalan? Kita tunggu dan lihat saja ketika aku kembali. Aku mungkin kembali bersamanya. Atau aku bisa jadi kembali sendirian. Bisa juga aku kembali bersama orang lain. Bagaimanapun, bagiku, aku siap memberi diriku cuti cinta selama 3 bulan. Semuanya akan kuserahkan padamu. Tidak apa-apa, biarkan aku sendiri. Apa kamu mau jadi bos seperti itu? Ketika kamu jatuh cinta, aku juga akan memberimu cuti. Halo, Ibu Xiao Chu. Aku sedang di rumah ayah. Apa ada masalah denganmu? Kamu baru saja datang. Masakan ibuku sangat buruk rasanya. Aku benar-benar ingin dia yang memasaknya. Semuanya sudah siap untuknya. Dia cuma menyalakan api dan masak. Masa bisa rasanya jelek? Belum tentu. Ayah, tahu kenapa ibu saya pintar banget? Apa cuma masakan yang satu orang nggak mau berkembang? Kenapa? Katanya, orang harus izinkan diri punya kekurangan. Kalau semuanya dipaksakan sempurna, hidup jadi terlalu capek.
Masuk akal juga. Selain masakannya jelek sih. Ibumu nggak ada kekurangannya. Kamu kenapa sih? Ah, masih merahasiakan. Aduh. Maaf. Aku lupa hari ini ulang tahunmu. Orang bisa datang langsung aja. Bu, tolong buatkan semangkuk mie panjang umur untuk ayah. Cukup ganti aja. Banyak banget makannya. Ayah bilang waktu kamu ngejarnya. Mie panjang umur yang dibuatkan untuknya. Aku yang ngejar kamu ah. Aku nggak minta kamu bilang itu. Hei, mau bikin mie panjang umur untuk ayah bareng ibu? Kamu cuci sayurnya. Kamu mau aku bantuin? Kalau gitu aku bantu cuci piring. Ada apa? Masukkan. Oh, Tunggu sebentar. Ambil mangkuk. ayah, coba dong. Oke, ayah, coba rasain. Wah, kelihatannya enak. Coba dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini mie panjang umur ternak seumur hidupku. Ya, semuanya berkat anak perempuan. Aku jago banget. Ayo, selamat ulang tahun. Ayo selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo sentuh satu, sentuh satu. Dia tidur. Dia tidur. Duduklah dan minum teh. Ya, oke. Sudah bertahun-tahun aku tidak merayakan ulang tahun. Anak-anak suka ulang tahun. Karena bisa makan kue dan dapat hadiah. Terima kasih. Tapi untuk orang dewasa, Cuma semangkuk mie panjang umur yang jelek. Lupa garam lagi. Sama persis seperti malam itu. Lalu kamu habiskan semuanya. Rose, kamu memang hebat di mana-mana. Cuma tidak mewarisi keahlian ibumu. Kenapa menurutmu masak lebih susah dari terbang pesawat? Bahkan kalau jelek lagi, tetap mau makan. Kemarin kamu bilang, cinta itu kejadian acak. Aku juga setuju. Tapi pernah terpikir enggak? Bertahun-tahun ini, kita berdua sendiri. Benar-benar tidak ketemu. Mungkin aku memang tidak bisa ketemu kamu. Pikiran untuk mulai lagi, kenal seseorang. Dua orang bersama dalam segala hal. Butuh waktu dan tenaga. Untuk masuk, untuk menyesuaikan. Rasanya terlalu capek. Jadi kamu mau balikan sama aku? Hemat proses ini. Kamar lamaku. Aku juga pernah coba keluar. Tapi di hati,
Aku selalu tanya orang lain kalau tidak bisa masuk. Seperti hari ini. 3 sekeluarga makan malam bersama dengan bahagia. Ini yang aku mau kalau menikah. Aikun. Sudah bertahun-tahun. Aku mau kamu jujur sama aku. Waktu kita pacaran dulu. Apa karena kamu lagi titik terendah hidup? Kamu tidak memilih aku. Tapi cuma terima aku secara pasif. Sebenarnya aku selalu tahu. Aku cuma takut bertanya. Waktu itu kamu, Lau Fang. Ada cinta di antara kita. Jadi kita masih bisa? Tidak. Aku nggak ngerti istilah komputer kamu. Aku nggak tahu gimana nyelasinya dengan tepat. Sayangku, itu single threaded. Cuma bisa cinta satu orang dalam satu waktu. Begitu jatuh cinta sama orang lain. Itu bukti thread kita udah selesai. Kalian anak-anak Sosum. Cintanya suka sembarangan, pakai kualifikasi saintek. Apa single threaded, multi threaded, ganti-ganti lancar. Semua itu diblokin sama kalian. Betul. Kamu harus bantu aku belajar sains dulu-dulu. Menurutku kamu lama banget nentuin hati. Bukan karena tekanan finansial atau orang tua nentang. Tapi kamu nggak mau hadapi kegagalan masa lalu. Dokumenter ini mungkin bisa bikin kamu semangat. Nggak ada yang perhatiin kegagalan. Karena kegagalan jauh lebih banyak dari kesuksesan. Itu hal biasa. Karena semua orang pernah ngalamin gagal. Terus apa yang ngeri dari kegagalan? Kamu cuma perlu akui, terima. Lalu buang, kembalikan. Apapun. Jangan pedulin sukses atau gagal sesaat. Itu cuma sesaat. Nggak bisa tentuin seumur hidup. Kalau kamu lagi sedih, sedang ngalamin jam-jam gelap masa depan, itu bukti hidupmu bakal lebih baik dari sekarang. Lebih cerah.
Murid Charlie bisa nyetir sendirian di asrama dan perlu 2 kelas tambahan. Charlie. Oke, bagus banget. Gimana nih? Ini bagian paling penting dari upacara solo. Jangan ciprat air. Ini harus disiram. Buat ingetin kamu. Nanti, harus tetap tenang dan kalem waktu solo. Enggak. Selamat atas penerbangan solo pertamamu. Terima kasih. Ayo. Wops. Makan kue. Bagus. Hei, kamu tidak menyanyikan lagu. Ini bukan kue ulang tahun. Lagu apa yang dinyanyikan? Nyanyikan sebuah lagu. Hidupkan suasana. Menyanyi. Lalu aku akan terbang ke esok hari. Apa yang kamu takutkan? Kamu membuat lingkaran pertemanan. Apakah setiap murid solo kamu berteman? Hanya murid peraih medali emas yang akan dikirim. Berapa banyak peraih medali emas yang kamu bawa? 1. 1.
Lihat kamu, mobilnya dengan orang tuaku kan. Ha, Kamu pelan-pelan sedikit. ibu dan ayah datang setelahku. Aku akan pergi setelahmu. Hei, kamu pelan-pelan. Bisakah kami berdua menyusulmu dengan sepedamu? Pulang, oke? Oh, biarkan aku bermain sebentar. Ibu dan ayah biarkan aku bermain sebentar. Lalu sebentar saja. 10 menit. Oke, 10 menit. Aku tahu. Jangan pergi ke sana. Kembali. Kembali. Kamu bilang anak ini. Anak-anak yang lahir dari kami dan murid-murid kami. Biarkan dia belajar sakit perut. Biarkan dia membaca, dia mengantuk. Bukan itu yang biasa kamu lakukan. Siapa yang membeli iPad dan konsol game? Oke, aku terbiasa. Aku terbiasa dengannya. Tapi masalah ini harus penuh. Kalau tidak, akan terlambat untuk pergi sekolah. Untukku, coba beri alasan padanya. Tapi itu tidak masuk akal. Aku benar-benar melakukannya. Tidakkah kamu berhenti? Hanya bisa duduk di pantat. Setuju. Oh, Betapa cepatnya waktu berlalu. aku masih merasa seperti anak kecil. Ah, semua saat sang ayah. Bukankah itu menakjubkan? Aku tidak memesannya secara online. Di lautan manusia yang luas. Kenapa aku baru membukanya? Kalau tidak ada dua hal itu, apakah tidak ada kita hari ini? Mau dengar yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Banyak orang sering lewat. Tapi karena aku tidak tahu, Jadi tak pernah perhatikan. Tapi begitu kamu tahu, akan bilang, hei, ini kebetulannya? Sebenarnya belum tentu. Mungkin mereka tinggal di lingkungan yang sama. Bisa jadi bekerja di gedung kantor yang sama. Lalu waktu perjalanannya hampir sama. Seharusnya di waktu atau tempat yang sama. Kamu bilang pertemuan kita bukan kebetulan. Maksudku, ada beberapa kebetulan. Belum tentu kebetulan. Banyak hal bisa dilacak atau sudah ditakdirkan. tapi bagaimana kalau kita tahu tentang kebetulan itu? Artinya hidup dua orang ini sudah bertemu. Bolehkah aku paham begini? Kamu adalah pemimpin kakakku. Ini jejak yang harus diikuti. Halter mengenai kakiku. Itu sudah takdir. Lalu memang sudah ditakdirkan. Aku bisa menikahimu menantu yang cantik. Aku punya anak laki-laki lebih tua kan? Nak, ayo minum air. Wah, anakku sudah besar dalam sekejap. Anak berbakat 5 tahun. Dalam sekejap, dia sudah 15 tahun. Dalam sekejap, dia jadi paman kedua. Nanti, mau lari dengan gadis mana? Jangan bilang di depan orang. Seharusnya dia memang. Dia juga harus melakukan hal yang sama. Apakah hanya berdua kita nanti? Laki-laki tua dan perempuan tua hidup bersama. Dan aku kasih kamu sesuatu. Kamu harus rajin olahraga. Sehat dan bugar. Nanti kalau aku terbaring di tempat tidur, kamu harus tarik aku keluar. Berani? Berani mati di depan aku? Ku beritahu. Aku bunuh kamu sekarang. Hal ini juga bawa perampokan. Jablin, pulang. Pulang dulu, mau bahas sesuatu denganmu. Mulai besok kamu akan naik sepeda kecilmu. Lalu ajak ayahmu berlari, oke? Kita tempuh 5 kilometer setiap hari. Hei, sepakat? Sepakat? Haha. Apa? Ajarkan kamu buat perjanjian dong. Kalau kamu setuju, maka kamu harus lari. Kamu tidak boleh naik sepeda. Aku tetap mau naik sepeda. Haha. Silakan bawa barang bawaanmu. Tunjukkan boarding pass kamu. Tekan tombol benar di bagian A. Terima kasih. Terima kasih. Udah terima kasih sama aku. Untuk apa? Uang sekolah kamu hasilkan sendiri. Pendaftaran sekolah juga kamu lakukan sendiri. Aku cuma kasih kamu beberapa motivasi doang. Jangan terima kasih sama aku. Ini buat kamu. Ini sudah dikerjakan dengan bagus itu. Aku menggunakan pisau penyelamat di pesawat. Hari aku membuatnya, aku dengar mantan suamimu merampas mawar darimu. Kuduga itu nama panggilan kecilmu. Mawar baja. Aku sangat suka itu. Terima kasih. Setahun kemudian, aku akan kembali. Ketika aku kembali, aku ingin bersamamu. Jangan janjikan masa depan. Banyak hal akan terjadi dalam setahun ini. Kita akan bertemu banyak orang. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita sebenarnya tidak ada yang tahu. Ketidakpastian inilah yang membuat masa depan paling dinantikan, bukan? Oh, aku baru baca buku baru-baru ini. Sangat menyentuh. Kamu punya tempat untuk terbang.
Ah, aku juga naik air Cina. Penerbangan 4.869. Biaya utama untuk bagian ini cuma 30. Selamat tinggal. Wang Yimei pakai yang nomor 2, kan? Penumpang 66 Yanke harus sudah naik. Nanti jadi nomor 34. Ayo pergi. Mengambil jalan dengan santai dan senang. Aku sehat dan bebas. Jalan panjang coklat dunia terbentang di depanku. Menunjuk ke depan, kemanapun aku ingin pergi. Sejak saat itu, aku tak lagi memohon kebahagiaan. Aku sendiri sudah bahagia. Semua yang kujumpai kusukai, semua diterima. Mulai sekarang, aku tak terbatas. Aku bebaskan diriku sendiri. Aku pergi kemanapun aku mau. Aku sepenuhnya dan mutlak menguasai diriku sendiri.